Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh lagi. Ya, untuk hari ini sesuai jadwal kita akan mempelajari ekonomi Islam. Oke, sebelum kita mulai membahas tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kegiatan muamalah, yang mana untuk hari ini kita akan khususkan dulu tentang zakat. Ya, silahkan kita berdoa masing-masing, dimulai. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu menjadi petunjuk bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Sang Holik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran Islam sendiri mengajarkan umatnya bahwa zakat, infak, sodako, dan wakaf itu bukanlah semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, umat Islam juga diajarkan untuk melakukan solidaritas sosial dengan usaha membantu atau menyantuni kaum duafa. Nah, jika setiap pribadi muslim
mau dan mampu untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan menyerahkan wakaf dengan baik, maka imbasnya bukan saja kepada dirinya saja. Nah, dampak itu akan meluas ke skala yang lebih luas. Bisa saja ke keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan ke seluruh negeri. Tuh. Lalu sekarang, apa itu yang dimaksud dengan zakat? Zakat secara bahasa adalah bertambah, suci, tumbuh, dan barokah. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, menurut istilah fikih, zakat itu berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada yang berhak. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39, dan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang mana di sini masing-masing berbunyi. Untuk Al-Baqarah ayat 110 di situ disebutkan bahwa dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, di surah yang lain disebutkan bahwa dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan untuk At-Taubah sendiri, At-Taubah ayat 103, di situ disebutkan ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, selain dari uh, dasar hukum yang ada di Al-Qur'an, di dalam hadis pun ada. Nah, di sini disebutkan ada hadis yang dipergunakan sebagai dasar diwajibkannya zakat. Salah satunya atau antara lain itu oleh Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ia bersabda, sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari ahli kitab. Oleh karena itu, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka atas mereka sholat 5 kali sehari semalam. Lalu jika mereka mentaatimu untuk ajaran itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara doa itu dan Allah tidak ada hijab atau pembatas. Zakat terdiri atas 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua ataupun muda,
pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebesar 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Sedangkan zakat mal atau harta ini adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Nah, sedangkan dalam undang-undang sendiri tentang pengelolaan zakat itu disebutkan bahwa zakat mal itu adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oke, kita lanjut. Menurut kaidah Islam, ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Adapun golongan tersebut ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Fakir itu adalah golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin, golongan miskin ini adalah golongan orang yang dia memiliki sedikit harta atau dia bekerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat atau biasa kita kenal dengan amil zakat. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru memeluk agama Islam dan tentu saja di sini memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Lalu hamba sahaya itu orang yang ingin memerdekakan dirinya, gorimin orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut halal tapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Lalu fisabilillah, ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya. Oke. Nah, untuk penjelasan zakat pada hari ini mungkin di situ saja, cukup sampai di sini. Dan tugas buat kalian, oleh-oleh nih buat kalian adalah menuliskan tentang apa tujuan dan hikmah zakat. Nah, ini tugas ini bisa di-share nanti melalui Google Classroom. Sekali lagi ya, Ibu sebutkan tugasnya. Tugasnya adalah menuliskan tentang tujuan dan hikmah zakat atau apa saja sih yang menjadi tujuan dan hikmah zakat. Nah, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.